Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Murai Badu Ring Anum MBF. Di sini saya akan mencoba membantu Anda para pemula ya. Para kicau mania pemula, insya Allah di sini saya akan membantu Anda mempersingkat dan mempercepat burung murai yang pastol, dokor atau burung yang sudah dewasa ya. Kemudian tak kunjung ngeplong ya, tak kunjung gacor. Insya Allah di sini saya akan mencoba membantu Anda ya untuk memaksimalkan burung murai muda ya, atau burung murai yang sudah umur tetapi sulit untuk ngeplong ya atau gacor. Burung yang di depan saya ini burung yang sudah masuk umur ya. Burungnya itu sudah masuk umur, tapi memang sengaja saya beri kandang lakpet ya. Sebenarnya burung ini memang saya persiapkan untuk indukan ya, generasi penerus ya. Jadi memang saya tidak perlombakan ya, karena memiliki karakter dan kualitas yang mirip seperti bapaknya. Jadi burung ini baru saya keluarkan sekitar beberapa hari yang lalu ketika ekor lancurnya ya. Ekor panjangnya itu sudah sedikit melebihi ekor hitam yang bagian bawahnya ya. Kemudian beberapa hari kemudian burung ini sudah mulai menaikkan level volumenya ya. Caranya seperti apa Caranya bagaimana supaya burung muda pastol ya. Itu juga ada pastol ya, sama keluarnya, beda beberapa hari dengan yang itu. Supaya cepat bisa ngeplong dan bisa berkicau dengan keras ya. Jadi caranya itu sebenarnya sangat mudah ya. Di sini saya akan secara jelas saja ya, secara gamblang saja, secara fakta saja, supaya Anda itu tidak tersesat ya. Jadi di sini burung ini saya berikan perawatan semi alam ya. Kenapa perawatannya semi alam? Karena burung ini ketika di alam ya, mereka itu sangat memiliki suara yang sangat-sangat keras ya. Memiliki frekuensi suara yang sangat-sangat baik ya. Jadi perawatannya itu saya berikan semi alam. Pertama burung ini saya keluarkan ya, saya embunkan itu sekitar jam 5 ya, kadang jam 5 lewat. Tetapi di pengembunan itu tidak saya kosongkan ya, perutnya tidak saya puasakan ya. Burung ini begitu saya keluarkan, burungnya itu langsung diberi makan ya. Diberi makan jangkrik sebanyak 2 ekor. Kadang ada yang 3 ekor, ini sekitar yang ini ya, yang depan ini dia kadang 3 ekor, kadang 4 ekor. Kalau jangkriknya gede-gede saya beri 3 ekor ya. Kemudian kalau memang ingin cepat ya, bisa ditambahkan jenis ulat ya, untuk memicu suhu tubuhnya itu naik ya. Jadi kenapa harus diembunkan Kenapa wajib diembunkan? Padahal burung tipe dingin, tipe panas itu biasanya ada yang jangan diembun nanti birahinya habis, nanti birahinya turun ya. Ya kalau diembunnya tidak diberi makan ya birahinya justru akan turun ya. Karena diembun itu dalam keadaan lapar ya. Tetapi ketika diembun kemudian keadaan tubuhnya sehat ya, kemudian diberi makan ya, pasti burung ini akan berkicau mengikuti irama atau frekuensi burung-burung liar ya. Burung-burung liar itu banyak ya. Sebenarnya fungsi penting pengembunan sudah pernah saya bagikan ya di link saya sebelumnya ya. Burung ini baru saya keluarkan beberapa hari ya, baru beberapa hari saya keluarkan ya. Ketika ekornya sama ya, sudah ekor lancur panjang itu sudah dorong, sudah melewati bagian ekor hitam yang bagian bawah, maka pasti saya embunkan. Fungsinya ya supaya burung ini bisa berkicau dengan frekuensi alam ya, frekuensi burung-burung liar ya, mengikuti, mengimbangi, tetapi dengan syarat burung sehat ya, gemuk, kemudian burungnya itu diberi makan.
Jadi percuma kalau diembun tiap hari tetapi tidak diberi makan, ya sama saja Anda menyiksa burung. Jadi jangan sampai ketika Anda ya, khususnya para pemula, memiliki burung murai diembun, hanya sekedar diembun, hanya sekedar diembun ya. Mau berapa kali pengembunan juga tidak ada level peningkatan ya. Jadi di sini yang perlu diolah itu suara dan frekuensinya ya. Kemudian pernapasan yang bersih di pagi hari. Setelah burung ini diembun ya, diberi makan biasanya sekitar jam 6 sampai jam 7 itu pasti berkicau ya. Berkicau dengan nada-nada tinggi ya, dengan frekuensi tinggi. Nanti setelah jam 7 itu lanjut jemur saja. Bisa kalau burung itu sudah dewasa ya, tetapi ketika masih dokor, pastol, jemur itu dibatasi ya, maksimal hanya 15 menit. Itu maksimal untuk burung yang dokor ya. Kenapa dijemur? Kenapa dijemur tipis? Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya suhu tubuhnya itu tetap hangat ya. Kemudian birahinya itu ada di level yang seperti itu ya, level yang sedang lah atau level yang rendah, tidak apa-apa karena birahi ini berfungsi untuk memicu burung ini berkicau ya. Jika birahinya habis tidak ada ya tidak akan berkicau. Jadi biarkan birahinya itu tetap ada di level yang rendah. Nanti setelah dijemur, diangin-anginkan, bisa diberi makan. Kalau untuk burung muda, fokuskan saja di penggemukan ya. Kalau memang burungnya masih kurus, tetapi ketika sudah gemuk ya, maka wajib disetting. Kenapa wajib disetting? Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya burung ini mampu berkicau dengan frekuensi yang tinggi ya, dengan nada-nada yang tinggi tetapi tidak over ya, tetapi ada di mode seimbang. Kita ambil contoh saja ya, misalkan Superman ya, yang sekarang lagi booming ya. Burung itu menurut perawatnya ya, Om Monyok kalau nggak salah namanya ya. Bahwa burung Superman ini dia itu kesehariannya hanya diberi makan atau disetting jangkrik sebanyak 3 ekor ya, kemudian ditambahkan keroto sedikit ya. Setelah itu misalkan ya habis lomba ya, hari Senin dia istirahat, kemudian Selasa dan Rebo itu dia masuk ke tenggaran ya, masuk ke umbaran. Jadi ketika di umbaran dia mungkin full umbar ya, jadi di umbaran itu ditambahkan jangkrik sebanyak 5 ekor dan keroto sedikit ya di umbaran. Jadi burung ini istilahnya dia setelannya itu hanya jangkrik, keroto, jangkrik, keroto, dan jangkrik, keroto. Tetapi burung ini sangat seimbang ya, dan mampu menguasai daerah teritorinya ya, khususnya di arena gantangan dia itu mampu ya menjadi penguasa ya. Jadi burung seperti ini yang akan diperlombakan ya, bukan burung yang istilahnya over birahinya atau over emosinya ya, kemudian dilombakan ya. Jadi burung yang benar-benar seimbang ya, dari segi perawatan, dari segi birahi, emosi, EF, semuanya segala sesuatunya memang harus diatur ya. Jadi EF di sini kenapa harus disetting? Nah ya karena seperti itu, memang harus diatur. Tujuannya pengaturan EF itu ya untuk menjaga keseimbangan birahi ya, dan keseimbangan emosi. Jadi ketika burung ini kita atur keseimbangannya hanya di level seperti itu saja, maka dia akan stabil dalam jangka waktu yang sangat panjang ya. Tetapi ketika memasuki masa mabung ya, atau dia dalam keadaan kurang sehat, kurang fit ya, pasti burung itu akan mengalami penurunan performa ya. Jadi tujuannya di setting itu buat mengatur keseimbangan birahi dan emosi. Kenapa harus diatur seperti itu? Ya memang birahi itu harus dijaga ya, jangan sampai over dan lebih. Caranya gimana supaya mengetahui settingan burung murai itu, misalkan di setting 5-7. Caranya sebenarnya sederhana ya, gampang ya. Misalkan di pengembunan sudah kita berikan jangkrik sebanyak 2 ekor. Kemudian kita jemur, misalkan ini burung dewasa ya, atau pastol yang sudah bisa dijemur ya.
dijemur sampai jam 7.30, jam 8, jam 8.30, jam 9. Kalau misalkan memang burungnya sulit untuk bunyi ya, semakin dijemur itu tidak masalah ya. Nanti setelah dijemur, burung itu diangin-anginkan, kita beri jangkrik 10 ekor. Tunggu sampai 5 menit ya, atau misalkan lebih ya, 5 menit. Ketika burung itu mengkonsumsi jangkrik ya, langsung ditelan misalkan 4, kemudian ambil 1, dijatuhkan, kemudian dipotong-potong, kemudian dimakan lagi. Kemudian selang beberapa lama, ngambil 1 lagi, turunkan lagi, dipotong-potong lagi, dimakan lagi. Ambil lagi 1 lagi, turunkan lagi, dipotong-potong lagi, dimakan lagi. Berarti ambil kesimpulan saja bahwa burung ini bisa disetting 7 ya, 5 atau 4. Tetapi ketika level yang langsung dimakan itu ambil saja 4 ya, atau 5, kita lebihkan 1 tidak masalah. Jadi burung ini nanti kita setting jangkriknya itu pagi 5, sore 5. Tetapi ketika di pengembunan dia ditambahkan 2 ekor. Bisa misalkan 7 ya, di pengembunan 2, setelah diangin-anginkan 5, nanti sorenya langsung 7 ekor jangkrik. Bisa seperti itu. Jadi tujuannya kenapa settingan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan birahi ya. Karena di situ EF itu ada fungsinya masing-masing ya. Jangkrik berfungsi untuk apa, kroto berfungsi untuk apa, cacing berfungsi untuk apa, ulat Hongkong berfungsi untuk apa ya, ulat kandang berfungsi untuk apa. Jadi fungsi-fungsinya itu kita manfaatkan ya. Jangkrik fungsinya untuk apa Om? Jangkrik misalkan ya untuk tenaga dan birahi. Kroto untuk birahi dan emosi. Kadang ada yang berpikir kroto itu untuk meredam. Ya memang kalau misalkan burungnya itu mudah birahi ya, kemudian diberi kroto, ketika dia birahinya turun justru malah birahinya itu akan birahi kawin ya. Tetapi ketika dia bertemu dengan jantan, birahi kawin itu akan luntur dan kemudian menjadi birahi tarung ya. Kemudian burung itu akan ngelowo ya. Jadi birahi di sini banyak ya, bermacam-macam ya. Jadi kita harus tahu fungsinya itu, nanti larinya kemana. EF ini diberikan ini, nanti larinya kemana. Di sini saya tidak akan bahas banyak ya. Tetapi ambil saja manfaat dari EF itu ya. Di Google banyak lah, misalnya di grup juga banyak. Jadi di sini saya tidak akan bahas banyak ya, tetapi saya persingkat saja. Jadi ambil manfaat dari EF itu untuk memaksimalkan burung Anda, tetapi dengan syarat diatur ya. Ya tadi seperti Superman, kenapa dia itu bisa stabil ya, contohnya yaitu Superman, atau misalkan yang dulu pernah booming ya, Kitaro ya. Coba aja lihat di channelnya, misalkan Kitaro ya, kesehariannya dia itu tidak pernah gacor seperti buang-buang cililin atau buang-buang yang macam-macam ya, kapas tembak, kenari, seperti burung-burung YouTube itu tidak seperti itu ya. Bahkan Superman pun sama ya, kesehariannya dia itu hanya ngeplong-ngeplong saja, tidak begitu istilahnya ngotot, buang-buang kenari, buang-buang cililin buang-buang kapas tembak, tidak seperti itu ya. Tetapi burungnya itu memang sangat seimbang ya. Jadi menjaga keseimbangan burung ini yang sulit ya. Harus tetap ada di level yang seperti itu. Jadi ketika Anda ya memiliki burung murai, merawatnya sejak rotol, kemudian pastol, kemudian dewasa yang tak kunjung ngeplong ya, tak kunjung gacor ya. Coba Anda amati dulu ya burungnya. Anda buat rincian dulu. Pertama pola perawatan, kemudian pola setelan. Anda catat, wajib Anda catat. Anda buat catatan, buat panduan. Percuma kalau Anda tidak membuat catatan panduan, Anda gunakan otak pasti lupa ya. Biasanya manusia itu berkarakter memang pelupa ya. Jadi buatlah panduan itu di sebuah kertas atau di sebuah buku ya, kemudian tempelkan di tembok ya. Coba Anda gunakan pola perawatan seperti ini. Anda gunakan pola setelan ini seperti Anda catat, kemudian selama 2 minggu ya. Karena perubahan itu terjadi 2 minggu ya, tidak 1 minggu tetapi 2 minggu. Jadi Anda coba gunakan perawatannya, gunakan setelannya. Kemudian
misalkan ya burung ini untuk arena lomba ya, misalkan untuk arena lomba, maka Anda wajib selain menyeimbangkan setelan juga memberikan tenaga ya. Tenaganya itu didapatkan dari mana Om? Bisa dari penjemurannya, bisa dari umbaran. Tetapi yang untuk umum ya, burung ring itu biasanya dari umbarannya. Berbeda dengan burung MH, ketika diumbar dia itu akan luntur ya, jinaknya akan liar kembali. Tetapi ketika burung ring tidak kita umbar, kita jemur, kita jemur ya, justru birahinya itu yang akan semakin tinggi ya, semakin naik, bukan tenaganya. Jadi di sini pun ada fungsi-fungsinya masing-masing ya, ada tempatnya masing-masing. Tidak bisa misalkan kita gunakan pola ini untuk burung ini, misalkan ya kayak tadi, misalkan diumbar untuk burung MH, biasanya justru malah akan liar kembali. Atau burung yang berkarakter tidak bisa diumbar, kita umbar, kemudian burung ini takut ya, stres, akhirnya burung itu tidak mau bunyi ya. Tetapi memang burung ada yang memang harus kita paksakan ya. Tujuannya supaya burung itu bisa beradaptasi ya. Di sini adaptasi pun sangat penting ya, dan memang harus dipaksakan. Kenapa harus dipaksakan dan memang kenapa harus diberikan? Contohnya saja ya burung MH. Kalau mau jadi burung gandangan itu tidak singkat ya. Tidak misalkan kita dapat dari pengepul ya, dari hutan kita beli, dirawat selama 2 minggu kita gantangkan juara ya, tidak seperti itu ya. Jadi ada tahap proses, dia itu adaptasi dulu. Sama ya untuk burung ring ini pun wajib adaptasi ya. Maka dari itu saya juga istilahnya tuh lihat di sebelahnya ada burung kenari ya. Ini adalah cara untuk mengadaptasi burung ini melihat burung-burung lainnya, atau mengetahui burung ini ada birahi tidak, ada emosi tidak, ada karakter nakal tidak terhadap burung masteran atau burung-burung lain ya. Jadi di sini nanti kita tahu burung ini ternyata ada emosinya nih, ada birahinya nih. Tetapi Anda bisa lihat di sini ya, burung ini tidak mengejar burung masteran ya, atau tidak nakal ya terhadap burung masteran. Berarti burung ini emosinya dan birahinya itu ada di mode seimbang. Jadi ketika Anda ya memiliki burung murai, syaratnya wajib ya adaptasi, wajib burung itu memiliki kesehatan ya, kemudian wajib gemuk. Gemuk itu seperti apa Gemuk itu ya seperti burung yang saya ini ya di depan tuh, burungnya dadanya gemuk bulat ya, kemudian di bagian tengah dada itu dia ada bagian bulu yang membelah antara bagian kiri dan bagian kanan ya. Jadi menandakan bahwa burung ini gemuk dan sehat ya. Memang burung ini masih ngeriwik ya, tetapi kalau burung ini sudah ngeriwik ya, ketika dikeluarkan beberapa hari saja dan burung ini masih pastol ya, masih ada warna kuning ya di samping mulutnya ya. Ketika burung ini masih pastol ya. Tetapi burung ini sudah berkicau ya, ketika dikeluarkan beberapa hari saja sudah bunyi, kadang ngeplong, kadang ngeriwik. Tetapi dia dominan lebih banyak berkicau ya, berarti burung ini sudah bisa beradaptasi ya, dan tidak peduli dengan burung-burung lainnya. Dia hanya ingin berkicau terus. Nah ini birahi yang seperti ini yang kita inginkan ya, bukan birahi yang ketika ada suara dia memang kelihatannya fighter ya, berdiri tegak, bangun, buang-buang materi, buang-buang cililin, buang-buang segala macam ya. Tetapi ketika bertemu dengan burung sejenis atau burung lawan, justru dia ingin bertarung ya. Ini tidak akan berfungsi ya untuk gandangan, ini tidak akan masuk ya. Ini tidak akan dinilai di arena gandangan ya, karena burung ini bukan birahi berkicau, tetapi birahi bertarung ya. Jadi birahinya itu perlu diseimbangkan ya. Jadi burung-burung yang khusus ya untuk daerah burung yang gandangan ya, burung perlombaan ya, burung-burung yang dilombakan itu memang harus burung yang seimbang. Tidak ada burung yang over birahi, over emosi kemudian digandangkan juara ya, jarang itu. Ketika memang di kelas bebas aksi ya mungkin bisa ya juara. Tetapi ketika di kelas umum dan di kelas-kelas yang memang khusus ya untuk burung-burung gandangan, maka burung yang seperti itu tidak akan bisa juara.
dinamakannya burung nakal. Burungnya nakal, burungnya begini, burungnya begitu ya, masih banyak kekurangannya. Jadi sebenarnya kekurangan itu bisa diperbaiki ya, jika Anda memiliki pola perawatan yang tepat dan benar. Ya tadi seperti tadi ya, semi alam ya. Dari pengembunan, penjemuran, pengkerodongan, pemasteran, kemudian pengumbaran ya. Kemudian mandi. Jadi di sini ada lagi ya, selain adaptasi yang paling penting juga mandi ya. Mandi pun berfungsi untuk menyeimbangkan ya. Selain dari pengembunan, mandi pun sama ya. Di sini mandi memang perlu untuk burung-burung murai muda ya. Ada yang burungnya jangan dimandiin, biar burungnya gacor dulu, boleh boleh. Tetapi tahu fungsi bahwa mandi ini berfungsi untuk meredam dan menyeimbangkan burung ya, menjaga keseimbangan tubuh ya. Tetapi lebih cenderung meredam dan menjaga keseimbangan tubuh burung ya. Jadi kita tahu segala sesuatunya itu manfaatnya untuk apa, tujuannya untuk apa. Nanti di situ Anda bisa memahami ya, ketika Anda baru pertama kali merawat burung murai ya, khususnya para pemula ya. Di sini saya mencoba membantu Anda ya, tanpa berpikir istilahnya saya sok pinter lah, atau saya istilahnya apa ya, sok tahu lah. Tetapi di sini saya berbicara sesuai dengan fakta saja, sesuai dengan kenyataan saja, sesuai dengan apa yang saya miliki dan saya pelajari ya. Insya Allah saya di sini tujuannya hanya membantu ya, tanpa berkeinginan atau apa ya, istilahnya sok pinter lah, tidak seperti itu ya. Tetapi sesuai dengan fakta saja, sesuai dengan kenyataan saja ya. Seperti tadi yang saya jelaskan ya, seperti Kitaro atau Superman ya, itu memang burung yang terawat ya, burung yang diatur ya segala sesuatunya. Jadi burung itu akan ada di mode seimbang. Kemarin saya ya main, ini sedikit cerita ya, main ke rumah teman ya, kemudian diberi saran ya, tolong suaranya diperkeras sedikit ya. Maaf, memang saya suaranya segini ya, jadi kalau keras istilahnya seperti orang marah-marah. Tapi saya memang suaranya itu seperti ini ya, segini ya. Kemudian tolong misalkan bahasnya itu untuk burung yang dewasa ya, untuk burung umum ya, istilahnya untuk umum lah. Sebenarnya saya memberikan segala sesuatunya itu memang untuk umum ya, tetapi di sini saya lebih menekankan itu untuk pemula ya. Sebenarnya pemula pun sama ya, untuk yang ketika dia sudah pernah merawat burung murai ya, justru malah sepertinya gampang ya ketika menangkap apa yang saya jelaskan ini. Mereka pasti mengerti ya, ketika iya ternyata burung ini butuh diseimbangkan, butuh diredam. Maka kuncinya di situ. Misalkan burung ini nakal, burung ini nakal nih. Tetapi ketika dia tahu burung ini nakalnya asalnya misalkan dia itu dari terlalu banyak mengkerodong, kemudian terlalu banyak mengkonsumsi ulat ya, kemudian burung itu ternyata memiliki karakter yang nakal. Jadi ya bisa, sesuatu yang perlu dihilangkan dan perlu diredam itu ya memang harus diredam. Jadi di sini fungsi catatan itu nanti sangat penting ya. Kenapa harus dicatat? Kenapa harus dicatat ya? Karena nanti tahu kita tuh salah arah nih, dari ini nih penyebabnya ini. Misalkan burung saya ini mudah birahi ya, kemudian dijemurnya lama, kemudian EF-nya itu banyaknya dari jenis cangkrik, cacing dan kroto ya. Ya maka burungnya pasti akan semakin birahi ya. Karena kenapa? Karena kroto itu berfungsi untuk birahi, cangkrik berfungsi untuk birahi, cacing pun berfungsi untuk birahi kawinnya. Kadang ada yang berpikiran bahwa cacing itu untuk apa ya, membersihkan suara ya, untuk mengeraskan suara. Tidak seperti itu juga. Kadang ada yang ketika burung diberi cacing ya, justru malah serak ya, kemudian dia malah sakit ya, malah cacingan, kemudian burung itu mati. Ada yang seperti itu, ada yang sensitif seperti itu, ada ya. Tetapi di sini bukan masalah EF-nya ya, tetapi kita ambil manfaatnya dan fungsinya. Itu yang lebih penting daripada kita harus memikirkan ini fungsinya apa ya, ini manfaatnya untuk ini, manfaatnya ini, tetapi ternyata tidak bisa memanfaatkannya ya. Jadi ambil fungsinya dan ambil manfaatnya hanya seperlunya saja. Itu namanya disetting ya, diatur.
Ya, demikian perawatan dan setelan yang bisa saya berikan ya. Jika ada yang ingin Anda tanyakan atau Anda konsultasikan, silahkan inbox ya di FB saya. Maaf jika ada kekurangan ya. Sebenarnya untuk merawat burung murai itu istilahnya memang wajib ya semi alam ya. Semi alam itu misalkan dari tadi pengembunan ya, kemudian penjemuran, kemudian dimandikan ya, kemudian diumbar. Nah, dari 4 fungsi ini ambil fungsinya yang memang kita butuhkan ya. Misalkan burung ini untuk arena gantangan ya. Burungnya pastol seperti ini. Fokus saja di keseimbangan ya antara setelan dan perawatan. Kemudian ketika memasuki arena gantangan, maka Anda wajib ya memberikan stamina atau tenaga. Stamina atau tenaga itu bisa didapatkan dari pengumbaran atau penjemurannya. Itu khusus untuk burung gantangan ya. Jadi wajib ketika Anda ingin punya burung gantangan, maka wajib Anda memiliki umbaran. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan ya, yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk Anda para kicau mania pemula. Salam lestari burung lokal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.